jangan lupa subscribe, komen, sama like. Kenapa? Karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berempat. Kita hari ini membahas podcast berapa kita sekarang ya? Podcast kedua. Mau bahas mengenai apa itu sehat gitu ya. Karena kemarin kita sudah bahas tentang nggak makan nasi, terus ternyata karbo itu bukan dari nasi. Kalau mau tahu tentang apa, coba diklik video sebelumnya. Sekarang kita akan bicara mengenai konsep sehat. Nah, konsep sehat ini ada pakarnya di sini tentunya, ahli kesehatan masyarakat. Ya, kita bahas ya. Tunggu di sini. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Kenapa? Karena mereka itu gratis. Oke, yuk kita masuk ke konsep sehat. Pak Ejep sebagai ahli kesehatan masyarakat. Apa sih Pak yang disebut dengan sehat sebenarnya? Oke, baik, terima kasih Bu Rin ya. Halo semuanya ya, ketemu lagi di Pak Simple Sehat ya. Sehat simple. Sehat simple ya. Nah, kalau kita bicara masalah sehat ya, saya coba runtut dulu ke konsep sehat. Nah, konsep sehat menurut Kementerian Kesehatan ya, dalam Undang-Undang Kesehatan, bahwa sehat itu bukan hanya sehat fisik, tapi bagaimana seimbangnya antara kondisi fisik, sosial, kemudian mental, spiritual, bahkan produktif secara ekonomi. Nah, dari pengertian tersebut ya kita bisa lihat bahwa ya kita tidak bisa bilang sehat itu hanya ketika tidak ada penyakit saja. Terbebas dari penyakit saja. Misalkan kita ya memang bebas dari penyakit ya, tapi mudah stres gitu ya, mudah stres gitu. Kemudian cemasnya tinggi. Nah, itu kan kalau dalam konsep sehat di sini sama aja dengan tidak sehat. Kemudian secara sosial juga ya, kita secara fisik gak ada masalah, tapi secara sosial tidak mau bergaul gitu kan, tidak mau bersosialisasi. Nah, itu juga sama dalam Undang-Undang Kesehatan, sama itu bisa disebut tidak sehat juga. Atau misalnya satu lagi ya, dari aspek spiritual gitu. Misalkan kita secara fisiknya oke, secara ekonomi bagus, sosial bagus, tapi tidak percaya adanya Tuhan gitu kan, tidak pernah ibadah atau korupsi gitu ya. Ya itu kan secara spiritual, aturan agama tidak boleh seperti itu. Nah, dalam Undang-Undang Kesehatan itu bisa dikatakan tidak sehat juga gitu kan. Kalau kita pandang sih masyarakat umum saat ini gitu ya, ya kita tahulah fenomena di negara kita itu orang sakit banyak gitu ya, padahal fasilitas kesehatan, terus dokter-dokter udah canggih-canggih lah gitu ya. Nah, peran kesehatan masyarakat sendiri sebagai ahli kesehatan masyarakat gitu, bagaimana itu upayanya supaya masyarakat tuh yang namanya sehat itu seperti ini. Oke, ini menarik juga nih ya, menarik karena kita bicara paradigma sehat dan sakit nih. Kalau kita bicara paradigma sehat, sebetulnya kalau saya lihat di masyarakat ya, bukan ya, kita juga termasuk masyarakat ya, termasuk tenaga kesehatan. Jadi kalau saya berpandangan kita masih paradigmanya sakit. Contoh aja, mudahnya aja, ini sederhananya ya. Orang itu datang ke pelayanan kesehatan, kira-kira kenapa tuh mereka datang ke pelayanan kesehatan? Keluhan. Puskesmas. Ya, ke puskesmas itu kan. Kira-kira kenapa? Sakit. Nah, kalau sakit, kalau ada keluhan, kemudian kalau ada ketidaknyamanan gitu ya. Tapi kalau dalam posisi sehat, kita tidak ada keluhan. Nah, biasanya masyarakat gak mau ya, enggan datang ke pelayanan kesehatan. Nah, sehingga ini yang perlu nih, dengan adanya kita nih di sini ya, Simple Sehat ini ya, coba kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya upaya promotif preventif. Nah, dalam Kesmas itu ada ya promotif dan preventif. Apa tuh preventif? Apa itu? Kalau promotif itu ke masyarakat yang nggak punya resiko. Ya. Kalau preventif ke masyarakat yang ya dekat-dekat dengan
dengan resiko kesakit kayak rokok gitu kan? Iya. Ya Pak ya kalau nggak salah. Ya, oke. Jadi gini ya, promotif preventif itu jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat supaya yang sakit, yang sehat itu tidak jatuh sakit. Jadi ada upaya peningkatan dan pencegahan. Nah, sehingga perlu promosi. Promosi kesehatan. Nah, kita sekarang kan eranya 4.0 ya. Kalau dulu promosi itu penyuluhan, datang ke rumah-rumah. Nah, sekarang kan ada medsos, kemudian bisa kita podcast ya. Nah, seperti ini, bisa gitu seperti ya. ini. Oke. Ini terima kasih Bu Rini ya, idenya gitu ya. Ya bisa seperti ini. Jadi bisa berbagai media dimanfaatkan untuk edukasi ke masyarakat. Nah, dengan adanya Simple Sehat ini gitu kan ya. Ini bagaimana kita mengedukasi dengan simpel lah ya gitu ya. Iya, Tujuannya gitu kan betul. supaya mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi jangan nunggu sakit dulu ya. Justru selagi sehat bagaimana supaya kita tidak jatuh sakit. Ya, itulah konsep promotif dan preventif. Yang sudah dilakukan selama ini gimana Pak? Nah, yang sekarang ya dikampanyekan, Bapak Ibu mungkin tahu tentang adanya program Germas itu ya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kemudian ada PHBS. Dulu sebelum Germas ya. Nah, sebelum PHBS. Germas kan ada PHBS. PHBS masih berjalan sekarang, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian di era Covid sekarang nih, ada protokol kesehatan. Bagaimana kita menerapkan new normal? Ada minimal ada 3 kan? Pakai masker kalau keluar rumah, kemudian cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga jaga jarak. Nah, kita udah jaga jarak ya. Ya. Sebetulnya itu upaya-upaya pencegahan ya kalau di era Covid supaya kan tidak tertular virus corona ya. Nah, di Germas sendiri ini ada beberapa poin ya. Ini kalau kuliah atau seminar saya sering sampaikan gitu kan. Pertama, misalkan di Germas itu aktivitas fisiknya minimal sehari 30 menit saja. Gak usah langsung yang berat-berat ya. Yang biasanya nggak aktivitas fisik ke olahraga tiba-tiba futsal 3 jam gitu ya. Angkat besi gitu kan. Terus bulu tangkis 3 jam, wah jangan ya. Jadi kita mulai dari yang ringan dulu. Lihat juga kondisi kita. Ya umur juga kan dilihat gitu ya. Yang minimal kita jalan kaki atau jogging, atau yang senang sepeda ya sepedahan dulu gitu ya. Tapi sepedanya jangan jauh-jauh dulu gitu ya. Ya yang dekat-dekat aja. Kemudian selain aktivitas fisik kita juga asupan ya, asupan gizi gitu, buah dan sayur kan di sana. Nah kalau kita lihat porsi setiap hari kita makan, nah kira-kira banyaknya apa nih di porsi piring itu? Nasi, karbohidrat nasi ya, nasi putih biasanya kan, lauknya 1/4 gitu kan, kemudian nasinya 3/4 gitu. Ya harus coba itu Nah nanti asupan gizi ada pakar gizinya juga nih Pak Andi, nanti bisa sharing ya. Bisa jadi testimoni gitu ya. Bu Rini juga nih. Saya tahu dulu kan melebar ya. Nah ini kan harus sampaikan juga ya ke masyarakat seperti apa nih. Dan kemudian yang ketiga tidak merokok ya. Nah ini jelas ya, ini tidak merokok. Tapi nanti ada khusus, ada sesinya khusus ya. Betul. Yang jelas ya di poin kampanye kesehatan itu ya tidak boleh merokok. Nah, tapi untuk lebih dalam nanti ya, Ada pembahasan mengenai merokok, khusus merokok. merokok dan bagaimana cara berhenti dari merokok. Nah itu poin-poin utama saja Bu Rin ya. Ya. Oke, kita sekarang berlanjut ke tadi kan dibahas mengenai gizi yang baik gitu ya, makan buah dan sayur. Nah, menurut pandangan sebagai orang yang sudah membaca buku banyak mengenai nutrisi, Ya. bagaimana dengan pandangan sayur dan buah? Ya pertama gini ya, banyak ilmu yang salah atau kurang tepat beredar di masyarakat. Contohnya makan lemak bikin
kolesterol atau gendut gitu ya. Itu kan jadinya kita menghindari lemak, tapi yang justru bikin penyakit buat kita makan habis-habisan donat sebelah gitulah ya. Nah jadi harus ada tanya, kalau saya saranin sih dari Kesmas gitu ya. Orang atau di Kesmas sendiri dibikin ada jurusan gizi masyarakat itu. Jadi kan komponen salah satu komponen terpenting buat sehat itu adalah gizi ya. Dan makanan yang kita makan ternyata yang saya baca di buku itu berhubungan dengan kesehatan mental kita. Jadi kalau kita ingin kuat secara mental, kita harus kuat secara fisik. Kalau kita ingin kuat secara fisik, kita harus kuat, harus sehat, harus tepat ya nutrisinya. Jadi yang di masyarakat itu banyakannya sains yang udah out of date gitu ya. Nah, jadi bukan cuma di Indonesia, tapi di Amerika pun ternyata sama aja. Bahkan Amerika sekarang kan termasuk negara terobes di dunia karena piramid makanannya salah ternyata. Dia less fat, high carbo, high carb. Jadi kalau bisa dilihat di internet, jadi piramida paling bawah itu kan yang paling banyak kasih makan ya pasta, gitu. Jadi sekarang 1 dari 3 orang Amerika diabetes atau pre-diabetes. Jadi yang saya harapkan sih dari pemerintah gitu ya, atau dari orang Kesmas masuk ke masyarakat, terus gimana sih caranya sehat itu gitu kan. Sekarang nggak ada apa, ini bukan ini ya, emang saya suka lihat di apa browsing ya, nggak di kan kata kamu ibu RW ya, Bu ini RW jadi yang ini teh para kader gitu Pak, yang melakukan promosi kesehatan itu di RT RW itu mengusahakan kader kesehatan yang memang sih diberi apa namanya, Ilmu. diberi pelatihan, Ilmu. tapi kan ilmu mereka mungkin agak kurang gitu ya. Maksud aku bukan agak kurang, mungkin juga terbatas. terbatas atau penyelenggaranya juga terbatas karena ibu-ibu gitu. Jadi diharapkan ya seperti dulu mungkin ya. Nah iya. Dulu ada masyarakat ada tuntunan lah itu secara langsung dari ahlinya langsung turun ke masyarakat. Karena memang sekarang penyakit metabolik ya. Diabetes, hipertensi memprihatinkan buat saya karena tetangga saya aja kalau dihitung tetangga Pak ada 5 orang gitu loh. Dan ketika virus ini menyerang seperti COVID itu yang memperburuk itu, yang ketika dia kena COVID terus parah gejalanya kan orang-orang yang punya komorbid kayak gitu. Jadi penyakit penyertanya lebih dari 1 kadang. Jadi yang itu terjun ke masyarakat. Terus saya pertanyaannya gizi nutrisi gizi ya. yang masyarakat harus tahu gitu, apakah cukup buah dan sayur atau menu. Jadi dalam gizi itu ada makanan dari hewan, ada makanan dari tumbuhan dan tumbuhan ya. Cuman yang jelas dua-duanya kita butuh Pak. Dan bahkan mungkin dari hewan lebih mudah diserap dan lebih tinggi kandungan nutrisinya, itu yang saya baca. Contoh misalkan zat besi ya Bu ya, Bu hamil kan sering urusan sama zat besi ya. Ada bisa dari bayam, ada bisa dari misalkan liver ya, liver sapi atau liver ayam. Nah, kalau kalau bayam itu bentuknya Fe2+ kalau nggak salah, jadi dia susah untuk diserap kecuali vitamin C-nya cukup gitu. Nah, kalau
dari liver bisa langsung diserap. Jadi, nah ini juga kalau di masyarakat gitu ya, fenomena sayur dan buah ini Iya. udah Melekat ya. melekat bahwa kita Iya. udah makan sayur dan buah Cukup. itu cukup. Iya. Tapi nggak disebutin juga sayur dan buah. Nah, mana. iya, betul. Terus kita tuh sebenarnya kalau cuma ngandelin buah dan sayur, kita akan banyak kekurangan nutrisi karena emang banyak nutrisi yang tidak ada di sayur Sayur. dan Buah. buah. Terus cara kita konsumsinya, cara kita nyiapinnya gimana gitu. Nah. Kadang kan ada yang di jus pakai huruf gitu, sehingga jadi istilahnya Hancur. si buah tuh seratnya hancur, tinggal Iya. kan kalau dibilang tinggal kayak permen aja gitu ya, jadi gula semua itu. Terus ada sayur yang harus dimasak, ada yang bagusnya tidak dimasak. Itu kan masyarakat itu perlu tuntunan sedetail itu, Pak. Iya. Jadi cuman kalau saya baca di spanduk buah dan sayur, buah yang mana, Sayur Sayur. yang mana, mana? karena tiap buah dan sayur beda kandungan Nah. nutrisinya, dan kita itu perlu makanan hewani juga. Oke. Gitu, Pak. Ya. Ya, Ya memang betul Pak Andi ini ya. Jadi sebetulnya kalau di sesi ini panjang nantinya ya Bu Rin ya, nanti ke depannya ya kita harus ada nih khusus bagaimana nih pengolahan makan gitu ya. Pengolahan makan supaya ya kandungan gizinya optimal. Ya kembali ke konsep ya paradigma ya tadi betul apa yang disampaikan Pak Andi ya, memang ya masyarakat harus diedukasi supaya mereka ya paradigmanya menjadi paradigma sehat ya, bukan paradigma sakit lagi. Kalau paradigma sakit tadi kan kalau sudah sakit ada keluhan baru datang gitu kan. Justru bagaimana nih supaya masyarakat itu dari semenjak sehat mereka mau mencegah agar tidak jatuh sakit. Nah ya memang penting ini nanti ya inovasi-inovasi bagaimana nih supaya masyarakat juga paham nih. Mudah-mudahan di Sehat Simple ini kita punya inovasi yang bagus nih buat edukasi masyarakat ya. Oke, siap, terima kasih. Oke, sekarang kita bahas yang ada beberapa fenomena nih. Tadi kan Pak Ijek bilang bahwa kita masyarakat itu tuh masih sakit, kalau sakit baru pergi ke Pelayanan kesehatan. Nah, sebagai pembalap pelayanan kesehatan ini yang sebelah Pak Ijek itu benar, selama ini memang kalau ada yang sakit gitu ya baru datang gitu ya ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Dan juga kita sebelum ini bincang-bincang nih, ada yang datang ke puskesmas ngeluhannya sakit kepala terus, tiap datang sakit kepala atau mah terus. Nah, tadi dengar-dengar ada yang bagus nih, katanya sih itu bukan penyakit, bukan penyakit fisik bener itunya, karena udah diobatin masih begitu-begitu aja gitu ya. Iya. Jadi penyakit apa? Psikosomatis. Nah, untuk menanggulangi seperti itu gimana nih Bu Silvi? Oh, jadi pertanyaannya nih ke yang mana dulu nih? Pertanyaan. Ke layanan dulu. Ke layanan klinis. dulu. Layanan dulu klinis. Bener yang datang tuh yang sakit aja. Ada nggak sih selama ini yang sehat gitu pengalaman Bu Silvi? Ya kita ya fasilitas kesehatan itu kan bermacam-macam ya, ada yang tingkat bidan praktek mandiri atau balai pengobatan, puskesmas, klinik dan rumah sakit. Nah, itu sebenarnya punya tujuannya masing-masing. Kalau puskesmas dari namanya saja pusat kesehatan masyarakat, yang seharusnya puskesmas itu tadi lebih menekankan promotif dan preventif. Hanya saja kenyataannya nih di lapangan puskesmas itu diakses oleh orang-orang yang sakit, akhirnya yang ketika ada keluhan baru datang ke puskesmas. Nah, sebenarnya seharusnya puskesmas itu lebih menekankan promotif preventif, meskipun sebenarnya program-program puskesmas itu banyak yang promotif preventif, misalkan ke posyandu, terus posbindu, itu kan salah satunya itu juga. Terus kesehatan kerja, jadi yang orang-orang yang bekerja itu didatangi oleh tenaga kesehatan di general check up, seperti itu. Terus penyuluhan udah jelas ya kalau program di puskesmas.
Cuman yang datang ke puskesmas memang rata-rata masih yang sakit. Lah memang kenapa kalau orang sehat nggak boleh nggak harus datang ke puskesmas? Nah, sebenarnya boleh-boleh saja. Misalkan kita sehat nih, tapi kita butuh konseling, karena tadi kan sebenarnya paradigma sehat itu bukan hanya fisik. Sebenarnya misal lagi ada gangguan kecemasan mungkin, nah itu sebenarnya bisa, karena di puskesmas juga ada layanan konseling. Salah satu termasuk konseling remaja juga sebenarnya ada di puskesmas itu. Jadi remaja juga yang datang ke puskesmas itu ya remaja-remaja sakit, padahal di puskesmas itu ada pusat konseling remaja itu ada gitu. Terus manajemen balita SDI DTK itu di puskesmas tuh ada. Jadi ingin tahu tumbuh kembang anak ya tinggal datang ke puskesmas gitu kan, ada itu layanannya gitu. Kemudian kita nih kebetulan sahabat Bunda ini adalah bidan praktek mandiri. Nah, karena kita ini berfokus ke kesehatan ibu dan anak, kesehatan ibu dan anak. Jadi jelas yang mengakses layanan kami itu sebenarnya adalah ibu-ibu yang sehat, ibu hamil, imunisasi itu kan diberikan pada bayi yang sehat, bukan bayi yang sakit. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bidan-bidan praktek mandiri ini pengelolaannya ya yang sehat gitu kan, ibu hamil yang sehat, ibu nifas yang sehat gitu. Kalau misalkan ada keluhan, misalkan ibu hamil keluhan batuk pilek, nah itu kita sudah kolaborasi dengan dokter gitu. Atau misalkan ibu hamil ada datang keluhan tentang kehamilannya nih, keluhan kebidarannya, oke, kita di bidan ini kita bisa untuk screening, nanti apakah bisa kita tangani atau bisa kita rujuk gitu. Tapi selebihnya bidan praktek mandiri itu lebih ke yang sehat gitu. Jadi kalau misalkan sekarang ada bayi datang demam, diare, itu sebenarnya bukan ke bidan praktek gitu, tapi harus ke dokter gitu. Jadi tergantung fasilitas kesehatannya. Mungkin beda lagi dengan balai pengobatan, yang jelas-jelas ada dokter umum, itu sudah jelas kuratif pengobatan gitu. Makanya yang sakit pasti datang ke balai pengobatan, termasuk klinik dan rumah sakit. Itu tingkatannya mungkin sudah yang mengakses pasti orang-orang yang sakit. Cuman kalau tingkat puskesmas bisa diakses untuk yang sehat maupun yang sakit gitu. Kalau untuk ke bidan praktek mandiri sendiri ya kita harapkan yang sehat gitu ya. Jadi karena kan apalagi di era COVID sekarang ini kan orang-orang takut nih mengakses fasilitas kesehatan gitu kan. Mau konsul juga jadi takut gitu. Insya Allah sepertinya di bidan praktek mandiri ini layanannya layanan sehat gitu. Kalau di puskesmas juga alhamdulillah sih sekarang saya dengar katanya dipisah, layanan sehat dan layanan sakitnya dipisah. Misalkan layanan sakitnya di pagi hari, nah nanti layanan sehatnya di siang hari, atau misalkan di gedung yang berbeda. Jadi tidak bercampur baur antara yang sakit dengan yang sehat. Itu dari segi layanan. Yang tadi yang psiko. Ya. Kan di rumah ada apa sih? Mensana. Nah itu di dalam jiwa kebalik di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Sedangkan sekarang ini banyak sekali penyakit fisik yang sebenarnya diakibatkan oleh psikis. Jadi seharusnya dibalik dulu nih, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Kalau menurut saya ya, karena itu benar kan tadi balik lagi ke paradigma sehat bahwa psikologis kita itu sebenarnya juga termasuk ya berpengaruh terhadap kesehatan kita, karena psikologis ini nantinya akan berpengaruh ke kesehatan fisik juga gitu ya. Contohnya gitu tadi banyak yang datang mengeluhkan pusing diobatin sembuh, tapi nggak lama pusing lagi, akhirnya malah jadi ketergantungan obat gitu. Nah kalau kita di analisa lebih lanjut tuh kemungkinan besar itu sebenarnya diakibatkan oleh psikis. Nah, itu atau yang disebut dengan tadi psikosomatis. Jadi banyak keluhan-keluhan fisik yang sebenarnya itu berasal dari psikis kita. Gitu. Makanya sehat itu tadi harus satu kesatuan ya. utuh gitu. Selain fisik, jiwanya, psikologinya, sosialnya, ekonominya, spiritualnya gitu ya. Tapi yang paling penting
penting sih untuk sehat itu ya selain tadi psikisnya juga kita harus masukkan asupan nutrisi yang baik. Iya. Betul. Karena Ya, saling mempengaruhi gitu ya. Dari tubuh kita itu memang Jadi gimana Pak? ya, jadi psikologi bisa mempengaruhi fisik kan? Iya. Fisik juga bisa mempengaruhi psikologi. Ya. Contoh gini, apa yang kita makan bisa mempengaruhi mood kita, kecemasan kita. Bisa dicoba ibu dulu sebelum kurus. Makanannya sekarang apa yang dirasakan pagi-pagi. Oh iya, aku cerita ya. Iya. Ya, ini Jadi Sharing. revolusi 2019 bahwa saya tuh harus menjadi seseorang yang berbeda gitu, secara sehat tentunya, secara kesehatan. Jadi dulu ya nanti dilihatin gambarnya ya kameranya jauh, Before and badan saya after. gitu, Iya. besar gitu. Aku 92 kilo dulu tahun Wih. 2019 gitu. Sekarang berapa, Bu? Sekarang 65. Oh. Masih mau turun. Nah dulu asupan makanannya apa? Kita ada kuliner dulu ya. Kemana-mana gitu, konsultan kuliner mulai jadi Nasi Padang. Terus makan makanan yang enak pokoknya, enak sih gitu. Nah tapi apa yang terjadi mungkin karena saking sukanya makan, nggak mikir ini makanan ini nutrisinya cukup atau enggak, bagus untuk Asal apa, enak buat aja. asal enak, pokoknya makan aja gitu ya. Fake food banyak banget yang kita makan. Instagramable. Udah pernah nyoba mie makan apapun yang halal. Sekarang udah tobat ya. Sekarang udah tobat. Apa yang dirasain pagi-pagi begitu bangun tidur biasanya berasanya turun banyak pikiran. Wah ini mau ngapain dulu. Tapi benar sih masalah gitu. Kepikiran gitu. Terlintas dalam itu. Terus waktu langsung bangun. Kenapa? Karena merasa satu lemas, dua malas-malasan, tiga nyeri awak apa ya bahasa nyeri awak sakit badan ya. Pegel-pegel pokoknya ini tuh udah berasa kayak gimana. Terus begitu buat suka mandi udah itu keluar lah. Muntah segala sepeda kalau lagi hamil gitu. Ya mungkin memang karena soal makanan yang itu lepet gitu. Nah setelah mencoba pola makan yang lebih sehat, terus nutrisinya tercukupi, alhamdulillah itu semua hilang gitu. Cemas-cemasnya hilang, cemas-cemasnya pagi-pagi hilang. Jadi begitu bangun pagi itu udah bangun aja dan fokus semua lain. Udah fokus semua lain. Kayak mau tidurnya oke, udahlah gitu mah. Tidur dan olahraganya oke, gitu. Udah sih jalanin gitu ya, udah nggak gitu aja gitu. Jadi terus aja. Nanti sesi berikutnya bisa bawa makanan dong contohnya. Jadi Makanan yang seperti apa? Iya, makanan seperti apa gitu ya. Nanti beda di berikutnya. Ya, biar pada penasaran ya langsung dibuka semua. Iya. Apa yang kita makan Mempengaruhi. mempengaruhi kita, mempengaruhi Kesehatan. mental kita, kesehatan mental kita, karena emang tubuh kita kan penuh dengan reaksi kimia. Nah, apa yang kita rasakan itu adalah hasil dari reaksi kimia kita, mau di otak ataupun di usus. Iya. Kalau cemas mungkin neurotransmitter yang keluarnya beda dengan yang tidak cemas, dan ada makanan yang memicu neurotransmitter segala tadi yang dipikirin gitu. Ada itu yang biasanya yang nggak sehat itu memicu segala pagi-pagi tuh nggak konsen gitu, nggak Mudi Pak, mudi ya. Iya. Benar. Karena Jadi datang ketemu orang tuh langsung balik. ya. Keluar what you eat mungkin. Jadi emang tubuh kita itu penuh dengan reaksi kimia, dan reaksi kimia itu dipengaruhi banget dengan asupan makanan yang kita makan. Gitu. Jadi dari mental bisa mempengaruhi fisik juga Bisa mempengaruhi ya. mental. Jadi Starting. parah gitu. Ya. Ya. Oke, jadi kesimpulan podcast hari ini adalah apa yang dikatakan sehat itu adalah satu, jadi sehat itu bukan tidak sakit gitu ya. Sehat itu harus sehat secara mental, sehat secara spiritual, sehat secara ekonomi. Iya. Iya, Ya, harus. ekonomi kan tadi ya. Finansial. Terus sehat secara Psikologis juga, sama bagaimana cara supaya kita sehat itu
nanti akan kita bahas satu-satu lewat podcast selanjutnya. Jadi terima kasih yang sudah nonton podcast kita. Jangan lupa ya like, subscribe, dan komen supaya kita terus-terusan nih berbagi sehat secara simpel bersama kita berempat. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum, bye.